Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Kurniawan dalam acara Tanya Dokter Debut. Acara ini akan mengupas seputar edukasi tentang kulit sehingga beauters jadi paham tentang perawatan kulit secara benar. Dan kali ini topik kita adalah membahas tentang jerawat. Nah, jerawat ini kecil, tapi kadang-kadang nyebelin gitu. Nah, jadi banyak dari kita kadang nggak paham perawatan jerawat. Kadang-kadang tangan ini usil nih, pegang-pegang jerawat sehingga jerawatnya makin banyak. Jadi, nah hari ini kita akan kasih tipnya jerawat itu apa, lalu cara pengobatannya seperti apa, tentunya hanya dengan Dokter Kori. Halo Dok. Halo Pak Joko. Dok, jerawat ini menarik ya. Semua usia itu bisa berjerawat, terutama yang pubertas ya. Nah, oke, sebenarnya jerawat ini apa sih secara medis, definisinya ini apa sih? Penyebabnya tuh adakah bakteri atau apa? Silakan Dok. Nah, jerawat ini biasanya nama lainnya itu nama medisnya acne vulgaris. Acne vulgaris ini biasanya terjadi karena adanya penumpukan dari sel-sel lemak ataupun minyak yang menumpuk dan dia tidak bisa keluar sehingga menyebabkan timbullah jerawat. Oke, jadi saluran minyaknya ini mampet, tersumbat ya. Oke, tersumbat sehingga akhirnya muncul efeknya itu yang namanya jerawat. Oke, jerawat ini kan ada, saya pernah ingat ada nama bakterinya. Bakterinya apa sih Dok? Nama bakterinya adalah P. acne. Itu biasanya salah satu penyebab timbulnya jerawat. Oke, P. acne. Nah, kalau bicara jerawat ini, biasanya terjadi di area mana aja Dok? Nah, ini kan tadi penyebab jerawat karena adanya penumpukan dari sel-sel di kelenjar minyak. Nah, biasanya di tempat yang memiliki kelenjar minyak seperti di dada, di punggung, di rambut juga bisa timbul jerawat. Oke, intinya semua bagian tubuh bisa timbul jerawat. Cuman kalau jerawatnya di rambut ya nggak kelihatan lah ya, cuman sakit nyut-nyutan aja ya. Tapi kalau di wajah ini yang berbahaya ya, karena wajah ini menunjukkan citra seseorang gitu ya. Nah, Dok, bicara jerawat ini kan mengganggu sekali. Mungkin supaya beauties paham, dokter cerita dong tentang apa sih sebenarnya penyebab jerawat yang harus dihindari itu apa Dok? Nah, penyebab jerawat itu macam-macam Pak Joko. Bisa karena hormonal, paling utama itu adalah penyebabnya hormonal. Terutama memasuki masa-masa pubertas, hormon androgen biasanya akan meningkat. Di situ baru menimbulkan kelenjar minyak yang berlebihan, kemudian timbul jerawat. Gitu. Oke, jadi makin berarti pubertas itu minyaknya tinggi ya. Minyaknya apalagi tinggi. Jenis kulitnya kemarin kita udah bahas ya, jenis kulitnya berminyak. Apalagi sudah lagi pubertas, kulitnya tipe kulit berminyak, itu akan sangat mudah timbul jerawat ya. Oke Dok, bicara tentang jerawat. Jerawat ini apa sih, tipe-tipe jerawat ini sebenarnya seperti apa Dok? Kan macam-macam ya, ada yang kelihatan jerawat gede-gede sampai bernanah, ada yang jerawat itu kayak jerawat batu, istilah orang awam. Sebenarnya ada apa aja Dok? Nah, jerawat itu sebenarnya macam-macam, dari yang paling ringan sampai yang berat. Ringannya itu biasanya kita sebut dengan komedo. Komedo ini juga nanti kita bagi dua, ada yang whitehead sama yang blackhead. Itu masih masuk jerawat yang ringan. Kemudian selain komedo juga ada yang namanya papul. Itu kayak bintik-bintik tapi yang masih kecil. Bintik-bintik kecil. Kadang dia kalau misalkan ada isinya seperti nanah nanti disebut dengan pustula. Oke. Gitu. Makanya ada yang namanya macam-macam lah jenisnya ya. Ada yang katanya saya itu berjerawat tapi nggak bisa keluar nih, ya kan? Oke, ada yang saya jerawatnya meradang nih. Itu banyak ya Dok ya? Banyak. Kalau misalkan dia jerawat-jerawat batu terutama itu biasanya yang bintik-bintiknya sudah besar, benjolnya besar. Itu biasanya kita sebut namanya kistik atau yang besar itu kita sebut nodul. Oke, kistik dan nodul. Jadi ternyata macam-macam ya istilah dalam jerawat yang mesti dipahami. Nah, faktor-faktor yang harus dihindari. Nah, tadi di awal saya katakan Dok, kalau jerawat orang ini tangan sering kali ini usil nih, ya kan, sehingga wajah jadi makin kotor, jerawat makin meradang. Nah, dokter bisa kasih tip nggak? Bagaimana sih memang jerawat itu ada sesuatu yang pasti timbul ketika masa pubertas atau orang yang minyaknya berlebih. Nah, bagaimana nih caranya Dok? Nah, cara-cara perawatan jerawat biasanya kita mulai dari pemilihan produknya harus tepat dulu. Jadi pilihlah produk-produk yang tepat untuk kulit berjerawat. Gitu. Kalau untuk produk DEP bisa menggunakan Luxury Acne. Luxury Acne itu kita salah satunya terdiri dari serum acne yang memang khusus untuk jerawat-jerawat yang besar. Oke. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau bicara soal seri perawatan
jerawat di seri debut ini. Bagaimana sih cara pemakaiannya dok? Dari awal harus pakai apa aja nih dok? Nah, yang pertama kalau misalkan kita menggunakan Luxury Acne, kita mulai dari facial wash-nya dulu. Jadi sabun ya biasa ya. Cuci muka dulu dengan facial wash yang bersih, kemudian setelah itu baru menggunakan toner dari debut. Oke, setelah itu paginya? Setelah menggunakan toner bisa kita gunakan serum aknenya. Kalau misalkan jerawatnya itu banyak hampir di seluruh wajah, bisa dioles di seluruh wajah. Tapi kalau hanya satu misalkan yang gede, itu boleh ditotol aja di jerawat yang besar. Pada bagiannya saja ya. Itu paginya. Lalu pagi perlu ditutup pakai day cream nggak dok? Perlu, tetap perlu menggunakan sunscreen. Tetap ya, karena untuk proteksinya. Nah, berikutnya malam harinya berarti pakai sabun lagi, pakai toner lagi, lalu pakai serum lagi. Baru ditutup dengan terakhirnya apa? Krim malam. Biasanya apa tuh krim malamnya dok? Krim malam ini kandungannya dia ada retinol, kemudian ada tea tree. Itu salah satu bahan aktif untuk menyembuhkan jerawat. Jadi rangkaian paket debut ini ternyata sudah lengkap ya. Dok, tadi balik ke topik tadi. Apa yang harus dihindari orang-orang yang berjerawat? Nah, selain menggunakan pemilihan skincare yang tepat, kita juga harus menghindari memencet jerawat dengan tangan. Apalagi baru di jalan gitu ya dok? Lagi naik di dalam mobil atau jangan-jangan lagi di atas motor, kemudian digaruk-garuk lah, itu yang membuat jerawat makin meradang ya dok ya? Apalagi dok? Gitu. Kemudian jangan pernah memencet jerawat. Nah, ini penting. Jangan memencet jerawat. Biasanya kalau misalkan jerawatnya masih aktif, masih ada isinya, masih radang, kalau kita pencet secara paksa, itu nanti akan menimbulkan acne scar. Nah, biasanya kita sebut kayak bopeng, kayak gitu. Itu kalau satu titik cuman lubangnya satu, gitu. Kalau banyak, nah itu bopeng, wajah rayapan ya, kayak ada bolong-bolongnya banyak gitu ya. Nah, ini yang paling penting kita ketahui. Apalagi dok, ada lagi yang lain soal tadi jangan memegang wajah, kemudian tadi jangan sampai dipencet, skincare-nya masih tepat. Saya pernah dengar itu cuci mukanya masih rajin. Berarti masuk dalam rangkaian tadi dok ya. Pagi tetap pakai sabun, pakai moisturize, malam juga sama ya. Atau kalau kegiatannya banyak tuh, misalnya dia pagi aktivitas outdoor nih, orang-orang lapangan outdoor, kemudian siang hari wajah berminyak, pakai lagi juga boleh dong dok? Boleh. Untuk penggunaan facial wash dan krim pagi ini kita bisa digunakan 2-3 kali sehari. Tergantung aktivitasnya. Jadi kalau jam 8 pagi saya sudah keluar, saya beraktivitas di lapangan sampai jam 12, wajah udah nggak enak, sebaiknya boleh cuci muka lagi, kemudian menggunakan krim pagi lagi. Acne-nya perlu juga dok ya? Serum acne boleh digunakan ya. Mungkin. Tapi kalau seandainya nggak usah dulu ya, nggak apa-apa ya, namanya orang buru-buru ya. Yang penting pagi dan malam harus pakai acne serumnya. Dok, bicara lokasi, selain di wajah tadi kan bisa di kepala, bisa di dada, di punggung. Nah, apakah kalau seandainya ada di dada, ada jerawatnya juga, boleh pakai juga, boleh ditotol pakai acne serum dok? Boleh. Kalau misalkan lokasinya di dada atau di punggung, tapi punggung agak susah ya kalau misalkan ditotol. Nah, itu boleh menggunakan serum acne dari debut. Jadi cukup ditotol di jerawatnya aja. Gitu. Jadi supaya ini jerawatnya juga mengering kempes, kemudian tidak terjadi iritasi, tidak terjadi infeksi. Itu yang penting ya. Dok, bicara tentang jerawat. Jerawat ini bentuknya kecil tapi menimbulkan masalah ya di wajah terutama. Nah, sekarang bicara jerawat ini, kalau seandainya sampai jerawatnya itu banyak sekali, dia nggak sembuh-sembuh, itu biasanya karena apa dok? Kalau misalkan jerawatnya banyak, nggak sembuh-sembuh, itu juga kita harus evaluasi penyebab-penyebab lainnya. Selain hormonal tadi, apakah pola makannya juga sudah benar? Makanannya biasanya kandungan gula yang tinggi itu juga bisa memicu timbulnya jerawat. Kemudian selain makanan, pola tidurnya juga, apakah tidurnya sudah cukup? Polusi dok, bisa nggak dok? Polusi juga salah satunya, sering terpapar sinar matahari atau polusi yang berlebih. Itu kan tadi selain dari penumpukan minyak juga bisa dari penyebabnya dari penumpukan sel-sel kulit mati atau bakteri. Jadi kalau sel kulit matinya banyak, wajah berminyak, tidak pakai skincare yang benar, jerawat nggak akan sembuh-sembuh.
Oke, Yudhas, kita hari ini sudah mendengarkan soal apa itu jerawat, kemudian perawatannya seperti apa yang mesti dihindari. Semoga informasi hari ini dalam acara kita bisa memberikan edukasi yang benar, sehingga edukasi ini bisa dikabarkan ke banyak orang, bisa ceritakan ke teman-teman saudara agar mereka juga mendapat edukasi yang benar. Oke, saya Joko Kurniawan, saya akhiri acara hari ini. Salam kulit sehat.